Menantu Pahlawan Negara, Bab 451 sampai Bab 460. Bab 451 bergegas menuju kota Serambi. Luna, kamu di mana? Pagi-pagi sekali aku pergi ke gedung Ansa untuk menjemputmu, kenapa kamu nggak berada di sana? Saat menerima panggilan telepon dari Luna, Xavier sedang berada di Villa Cakrawala bersama Desi dan yang lainnya. Aku berada di kota Serambi. Luna menceritakan secara singkat situasi yang dihadapinya saat ini. Begitu mendengar cerita Luna, Xavier mengerutkan keningnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menebak bahwa semalam Luna pergi ke kota Serambi demi menyelesaikan masalah Ardika. Dia tidak menyangka walaupun Luna sudah mengumumkan perceraian dengan Ardika, tetapi wanita itu masih saja memikirkan Ardika. Dalam sekejap, gelombang kecemburuan yang kuat menyelimuti hati Xavier. Namun, sekarang Luna sendiri sudah terseret dalam masalah dan meminta bantuannya. Kali ini, api cinta Luna terhadap Ardika belum padam. Namun, sekali, dua kali dan seterusnya, apakah perasaan Luna terhadap Ardika tetap tidak akan berubah? Setelah menghibur dirinya sendiri dalam hati, Xavier berkata, "Luna, kamu tenang saja dan tunggu aku di sana. Aku akan segera ke kota Serambi sekarang juga. Selain itu, keluargaku juga punya relasi di sana. Aku jamin Yoga nggak akan berani mempersulit kalian. Kalau begitu, terima kasih banyak, Xavier. Nanti aku akan membalas kebaikanmu." Saat ini, Luna merasa senang sekaligus kesulitan. Dia tidak ingin membiarkan pria itu memberi bantuan kepadanya tanpa balasan apapun. Nggak perlu membicarakan hal seperti itu. Bukankah kita berteman? Aku bersedia membantu karena mempertimbangkan kamu, kata Xavier dengan nada lembut. Begitu melihat Xavier meletakkan ponselnya, Desi buru-buru bertanya, "Xavier, ada apa dengan Luna? Apa sesuatu terjadi padanya?" Pagi-pagi sekali, Xavier sudah datang ke Villa Cakrawala untuk mencari Luna. Karena itulah, mereka baru tahu Luna tidak berada di perusahaan dan tidak bisa dihubungi. Sontak saja hal itu membuat keluarga Luna sangat mengkhawatirkan Luria, khawatir sesuatu terjadi padanya. Tepat pada saat mereka sedang memikirkan cara untuk mencari keberadaan Luna, Xavier menerima panggilan telepon dari Luna. Xavier berkata, "Bibi Desi, Luna pergi ke kota Serambi untuk menemui seorang pengedar informasi bernama Yoga untuk menyelidiki pengkhianat dalam grup Lautan Berlian dan membantu Ardika membersihkan namanya." Alih-alih mendapatkan informasi yang diinginkan, Luna malah ditahan di sana. Apa? Kenapa bisa seperti itu? Astaga, kenapa Luna bertindak begitu gegabah? Jelas-jelas dia sudah mengumumkan perceraian dengan Ardika. Hidup dan mati Ardika sudah nggak ada hubungannya dengannya lagi. Kenapa dia masih ikut campur dalam masalah pria itu? Kalau sampai terjadi sesuatu dengannya, apa yang harus kami lakukan? Saking terkejutnya, Desi terduduk lemas di sofa. Sambil menangis dengan keras, dia memaki Ardika sebagai pembawa sial. "Amanda," Bibi Luna segera menghampiri kakaknya, lalu merangkul kakaknya dan berkata, "Kak, jangan panik. Apa kakak nggak lihat Xavier tampak tenang saja? Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan Luna." "Benar, kan, Xavier?" Mendengar ucapan Amanda, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Xavier dan menatap pemuda itu dengan penuh harap. "Ya, tentu saja." Xavier menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kapten cabang tim tempur kota Serambi adalah Paman Zulkifli Rimex, anak buah yang dipromosikan oleh ayahku. Bagaimanapun juga, memprovokasi anggota tim tempur. Tentang preman seperti Yoga pasti nggak akan berani. Aku akan menghubungi Paman Zulkifli. Aku yakin Yoga pasti akan melepaskan Luna dengan patuh." Sambil berbicara, Xavier langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Zulkifli. Dalam panggilan telepon tersebut, Zulkifli langsung menyetujui permintaan Xavier tanpa ragu. Paman Zulkifli bersedia untuk membantu. Xavier meletakkan ponselnya dengan perasaan bangga. Hanya dengan satu panggilan telepon saja, dia sudah bisa meminta bantuan dari seorang kapten cabang tim tempur kota Serambi. Inilah yang dinamakan dengan relasi. Bagaimana Ardika bisa menandinginya? Dia berkata, "Paman, Bibel, aku berencana untuk pergi ke kota Serambi sekarang juga dan menjemput Luna pulang. Xavier, kami juga ikut bersamamu." Desi sangat mengkhawatirkan putrinya, dia ingin bertemu dengan Luna sesegera mungkin. "Oke, kalau begitu kita pergi ke kota Serambi sekarang juga." Kemudian, dua keluarga itu langsung bergegas menuju ke kota Serambi. Brum, brum.
Saat mereka baru saja meninggalkan Villa Cakrawala, tiba-tiba mereka melihat ada sebuah helikopter yang mengudara dari kompleks mewah di samping kompleks villa mereka. Begitu mengudara, helikopter tersebut tampak langsung melintas dengan cepat. Kak, itu adalah helikopter milik Komandan Draco. Apa mungkin orang yang berada di dalam helikopter adalah Komandan Draco sendiri? Amanda sekeluarga mengamati helikopter yang mengudara itu dengan tatapan penasaran. Begitu helikopter sudah menghilang dari pandangan mereka, mereka baru mengalihkan pandangan mereka. Sejak mengetahui tetangga kakaknya adalah Draco, mereka sangat penasaran pada kompleks mewah yang bersebelahan dengan kompleks mewah kediaman kakaknya. Bab 452 Helikopter Kediaman Dewa Perang. Mungkin saja, ya, aku juga baru pertama kali melihat helikopter mengudara dari sana. Desi sendiri juga tidak tahu. Xavier tersenyum dan berkata, seharusnya memang benar Komandan Draco. Apa tadi kalian melihat ada motif pedang di badan helikopter? Itu adalah simbol kediaman Dewa Perang, artinya helikopter itu adalah helikopter khusus kediaman Dewa Perang. Wewenang helikopter kediaman Dewa Perang lebih tinggi dibandingkan wewenang helikopter tim tempur Kota Banyuli. Begitu helikopter itu mengudara, Departemen Pengatur Lalu Lintas Udara akan segera melakukan pembatasan. Saat itu pula, pesawat lainnya dilarang mengudara, agar helikopter kediaman Dewa Perang bisa melintas tanpa hambatan apapun. Seharusnya Komandan Draco ada urusan mendadak yang harus diselesaikannya sesegera mungkin. Setelah mendengar penjelasan Xavier, semua orang menunjukkan ekspresi paham sekaligus kagum. Desi bertanya dengan penasaran, Xavier, ayahmu adalah wakil kapten tim tempur Provinsi Denpapan, apa dia juga punya helikopter pribadi? Saat ayahmu keluar untuk menjalankan tugas, apa Departemen Pengatur Lalu Lintas Udara juga akan melakukan pembatasan seperti saat Komandan Draco menjalankan tugas? Dalam sekejap, ekspresi canggung mengembang di wajah Xavier. Bibi Desi, jangan bercanda. Komandan Draco menduduki posisi tertinggi di tim tempur Kota Banyuli, sedangkan kediaman Dewa Perang telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Karena itulah, mereka bisa mendapatkan hak istimewa seperti itu. Kedudukan ayahku masih jauh di bawahnya. Jangankan memenuhi kualifikasi untuk menikmati hak istimewa seperti itu, ayahku bahkan belum pernah bertemu dengan Komandan Draco. Biasanya, ayahku juga hanya bisa duduk di mobil saat menjalankan tugasnya. Tapi, aku dengar dari ayahku, Kapten Thomas, kapten yang baru datang dari tim tempur Provinsi Denpapan yang merupakan atasan langsung ayahku dulunya adalah tentara yang dilatih oleh Dewa Perang. Kelak, sedikit banyak keluargaku akan memiliki sedikit relasi dengan kediaman Dewa Perang. Oh, setelah mendengar penjelasan Xavier, mereka tidak memusingkan hal itu lagi, melainkan fokus dalam perjalanan mereka menuju ke kota Serambi. Sementara itu, di udara, Ardika sedang duduk di dalam kabin helikopter yang tadi membuat semua orang berdecak kagum tanpa ekspresi. Kemarin, dia tidak kembali ke pusat penahanan, melainkan tinggal di kediaman mewah milik Draco. Hampir pada saat bersamaan ketika Xavier menerima panggilan telepon dari Luna, dia juga menerima informasi bahwa Luna berada di kota Serambi dan ditahan oleh Yoga. Informasi ini dilaporkan oleh dua orang prajurit Korps Taring Harimau yang selama ini bertugas untuk melindungi Luna secara diam-diam. Sama seperti 4 anak buah Tina, mereka juga menyelinap masuk ke dalam taman logistik Yoga secara diam-diam. Begitu menerima informasi tersebut, Ardika segera menaiki helikopter dan bergegas menuju ke kota Serambi. Namun, Ardika masih tidak tahu apa tujuan Luna pergi ke kota Serambi untuk menemui Yoga. Tepat pada saat ini, Ardika menerima laporan dari Jessica. Pak Ardika, Yoga adalah pengedar informasi terbesar di Provinsi Denpapan. Seharusnya Nona Luna dan temannya pergi menemui Yoga demi memeriksa kebenaran kematian Alden dan membersihkan nama Bapak. Selain itu, aku juga menerima laporan dari Bank Banyuli bahwa semalam ada 2 kali aliran dana sebesar 200 miliar yang keluar dari rekening grup Perve. Begitu mendengar laporan dari Jessica, gelombang kehangatan menyelimuti hati Ardika. Demi membuktikan dirinya tidak bersalah dan membersihkan namanya, Luna langsung mengeluarkan uang sebesar 200 miliar. Aku tahu istriku nggak akan mencampakkanku begitu saja. Tentu saja Ardika sangat senang. Dia makin tidak sabar untuk bertemu Luna dan menjelaskan semua kesalahpahaman di antara mereka. Di kota Banyuli, sekitar lebih dari setengah jam kemudian, helikopter langsung mendarat di sebuah lahan kosong di dekat taman logistik kota Serambi. Ardika segera turun dari helikopter.
Ditemani oleh Yanis Setiadi, ketua pengawal Draco yang juga menumpangi helikopter yang sama dengannya, dia langsung berjalan menuju ke arah taman logistik dan berencana untuk masuk ke dalam menemui Luna. Begitu sampai di depan pintu, penjaga yang berjaga di depan pintu langsung menghentikan mereka. "Hei, berhenti. Untuk apa kalian datang ke sini? Kalian nggak bisa masuk ke dalam taman logistik tanpa izin." Bab 453 Yoga yang arogan. Ardika mengerutkan keningnya, lalu melirik Yanis yang berdiri di belakangnya sekilas. Yanis segera melangkah maju. Shoo, dia mengeluarkan sebuah identitas dengan cap resmi, lalu menyodorkannya ke hadapan penjaga taman logistik. "Aku adalah Yanis, ketua pengawal Komandan Draco Tim Tempur Kota Banyuli. Cepat beritahu penanggung jawab taman logistik kalian untuk melepaskan Nona Luna." "Oh, Komandan Draco, kalau begitu, aku adalah Dewa Perang. Lihatlah bocah di belakangmu itu. Dia sama sekali nggak mirip dengan Komandan Draco. Jangan pikir hanya dengan berpura-pura menjadi tokoh hebat saja, kalian sudah bisa menggertak orang." Siapa sangka, alih-alih menuruti perintah Yanis, penjaga taman logistik itu malah tertawa dingin setelah melihat Ardika. Dia beranggapan bahwa Ardika dan Yanis adalah penipu. Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan kesal, "Cepat pergi dari sini." Dikatai seperti itu oleh orang lain di hadapan Ardika, ekspresi Yanis langsung berubah menjadi muram. Ekspresi Ardika juga berubah menjadi dingin, dia berencana untuk langsung menerobos masuk saja. Tepat pada saat ini, dua orang mayor sipil berseragam melangkah keluar dari pintu besi taman logistik dengan ekspresi marah. Beberapa orang pria kekar dengan ekspresi ganas mengikuti mereka dari belakang. Sambil berjalan keluar, dua orang mayor sipil itu berkata dengan enggan, "Atasan kami adalah Kapten Tim Tempur Kota Serambi, Zulkifli. Aku peringatkan bos kalian untuk terakhir kalinya, sebaiknya dia melepaskan dua wanita itu dengan patuh. Kalau enggak, kalian sendiri yang tanggung konsekuensinya." Begitu dia selesai berbicara, ketua sekelompok pria kekar ganas itu langsung mendorongnya dan mendengus dingin. "Jangan banyak omong kosong lagi. Bos kami sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa seorang kapten cabang tim tempur saja nggak berhak mengaturnya." Pada akhirnya, dua mayor sipil itu tetap berakhir dengan diusir. Tepat pada saat ini, ketua sekelompok pria kekar dan ganas itu bersuara dari luar pintu. Dia menunjuk mereka berdua sambil bertanya dengan santai, "Siapa dua orang ini?" Penjaga itu menceritakan secara singkat kedatangan Ardika dan Yanis. Dalam sekejap, beberapa orang pria kekar itu langsung tertawa terbahak-bahak seakan-akan sedang mengejek Ardika dan Yanis. "Cepat usir mereka dari sini. Berani-beraninya mereka mencoba untuk melakukan penipuan di sini." Selesai melontarkan beberapa patah kata itu, beberapa pria kekar itu pun berbalik dan pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Ternyata Yoga ini sangat arogan, iya. Dia bahkan berani menganggap remeh cabang tim tempur Kota Serambi. Ardika berdiri di depan pintu dan tampak seperti hanyut dalam pemikirannya sendiri. Yoga dikenal sebagai pengedar informasi di dunia preman yang menjual rahasia orang lain. Di ibu kota provinsi, pria itu sudah terkenal. Sepertinya dia bisa bertahan hidup selama ini karena memiliki sedikit latar belakang. Paling tidak, dukungan yang dimilikinya berasal dari keluarga kaya tingkat provinsi. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak arogan seperti ini. Setelah berpikir demikian, Ardika berkata dengan dingin, "Yanis, coba kamu periksa pasukan mana yang paling dekat dari sini." Cabang tim tempur Kota Serambi bukanlah pasukan khusus untuk bertempur, melainkan bertanggung jawab dalam pelayanan militer di bawah naungan tim tempur Provinsi Denpapan. Oleh karena itu, hanya ada sedikit tentara di cabang tim tempur Kota Serambi. Selain itu, saat peperangan, mereka juga tidak bertugas untuk bertempur. Karena itulah, jelas-jelas kekuatan dan wibawa cabang tim tempur Kota Serambi tidak cukup kuat. Karena itu pula, Yoga baru berani menganggap remeh mereka. Yanis segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan. Tak lama kemudian, dia sudah memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh Ardika. "Lapor. Pasukan yang paling dekat dari sini adalah Korps Armor Besi pertama di bawah naungan Tim Tempur Provinsi Denpapan, juga merupakan korps terbaik Tim Tempur Provinsi Denpapan. Beberapa hari ini, mereka sedang mengadakan pelatihan amunisi di dalam wilayah pelatihan Kota Serambi." Setelah mendengar laporan dari Yanis, Ardika melambaikan tangannya dan meminta Yanis untuk segera memberitahu Draco mengeluarkan perintah penggerakan pasukan.
Tim tempur Provinsi Denpapan berada di bawah naungan tim tempur Kota Banyuli, jadi menggerakkan pasukan secara mendadak seperti ini bukanlah hal yang sulit. Setelah menyampaikan perintah Ardika kepada Draco, Yanis tetap berada di sisi Ardika dan menemani sang dewa perang untuk menunggu. Tak lama kemudian, mereka melihat dua buah mobil melaju ke taman logistik. Mobil yang memimpin adalah sebuah mobil Maybach dengan plat ibu kota provinsi. Sangat jelas bahwa mobil itu adalah mobil yang dikendarai oleh Xavier untuk mengantar Luna ke kantor semalam. Bab 454 membual tanpa perlu naskah. Dua buah mobil itu berhenti di depan pintu taman logistik. Jackie dan Desi, serta Bibi Luna, Amanda sekeluarga dan Xavier, satu persatu keluar dari mobil. Hanya Handoko yang masih kesal atas perceraian kakaknya dengan kakak iparnya tidak ikut datang ke sini. Begitu mereka semua keluar dari mobil dan melihat Ardika, mereka langsung tercengang. Mereka tidak menyangka Ardika bisa berada di sini, bahkan lebih cepat dibandingkan mereka. Bukankah pria itu sedang berada di dalam pusat penahanan? Desi berkata dengan nada bicara jijik sekaligus tajam. Ardika, kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu melarikan diri dari penjara? Ekspresinya juga tampak dingin. Dia sama sekali tidak senang melihat keberadaan Ardika. Ibu, aku sudah terbukti nggak bersalah. Aku nggak membunuh Alden. Ardika mencoba untuk memberi penjelasan kepada ibu mertuanya. Aku dengar Luna ditahan oleh pemilik taman logistik ini, jadi aku datang secara khusus untuk mengeluarkannya dan menjemputnya pulang. Jangan panggil aku ibu, aku bukan ibumu lagi. Desi langsung menyelanya dengan marah sambil menggertakkan giginya dan memelototi Ardika. Ardika, berani-beraninya kamu mengatakan kamu datang untuk menyelamatkan Luna. Kamu yang sudah mencelakainya. Kalau bukan karena masalahmu itu, dia juga nggak akan menghadapi risiko sebesar ini dan pergi ke kota Serambi. Kamu benar-benar pembawa sial. Menghadapi caci dan maki Desi, Ardika hanya bisa diam saja. Kali ini, demi dirinya, Luna baru menghadapi bahaya seperti ini. Memang benar, sebagai seorang suami, dia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Samar-samar, seulas senyum tipis mengembang di wajah Xavier. Ardika, sepertinya kecepatanmu dalam memperoleh informasi cukup cepat. Luna baru saja tertimpa masalah, kamu sudah tahu. Tapi, apa kamu tahu identitas pemilik taman logistik ini? Dia adalah seorang preman yang sudah terkenal di kota Serambi. Apa kamu pikir kamu mampu mengeluarkan Luna dari tangan orang sepertinya? Ardika tahu apa yang ada dalam benak Xavier. Ayah pria itu adalah Ferdi, wakil kapten tim tempur Provinsi Denpapan. Dengan mengandalkan latar belakang keluarganya, Xavier baru memiliki kepercayaan diri yang luar biasa tinggi dan berpikir untuk memiliki Luna. Sesuai dugaan, dua orang mayor sipil cabang tim tempur kota Serambi yang diusir tadi adalah orang-orang yang dicarinya dengan mengandalkan relasinya. Ardika melirik pria itu dengan acuh tak acuh, lalu berkata, aku sudah menggerakkan pasukan ke sini. Di bawah ancaman senjata api, Yoga pasti akan melepaskan sanderanya. Menggerakkan pasukan, Xavier tertegun sejenak, lalu tertawa. Suara tawanya terdengar penuh dengan sindiran. Dia bahkan malas untuk membuka mulutnya, memperdebatkan ucapan Ardika. Dengan identitas yang dimiliki oleh seseorang seperti Ardika, menggerakkan pasukan adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Melihat Ardika membual mengenai hal seperti itu di hadapannya, dia hanya merasa lawan bicaranya itu sangat konyol. Karena berada di kediaman tim tempur sepanjang tahun, Amanda lebih memahami peraturan tim tempur. Dia langsung berkata, Kak, jangan dengar omong kosong idiot itu. Menggerakkan pasukan, dia pikir dia siapa? Bahkan ayah Xavier yang merupakan wakil kapten tim tempur Provinsi Denpapan saja nggak bisa menggerakkan pasukan sesuka hati. Setelah mendengar ucapan adiknya, sorot mata kebencian yang ditujukan oleh Desi kepada Ardika makin dalam. Di antara orang-orang itu, dia yang paling mengenal Ardika. Idiot itu bukan hanya sekali atau dua kali saja membual. Walaupun sudah diberi pelajaran, idiot itu tetap saja tidak berubah. Saat ini, Hario, adik sepupu Luna juga berkata dengan nada menyindir. Saat dalam perjalanan ke sini, Kak Xavier sudah melakukan panggilan telepon. Pihak cabang tim tempur kota Serambi sudah mengirim anggota ke taman logistik. Seharusnya mereka baru tiba belum lama. Ardika pasti melihat mereka memasuki taman logistik dan menggunakan hal itu sebagai bahan untuk membual. Sungguh konyol, dia benar-benar nggak sadar membual di hadapan siapa. Dia pasti nggak tahu, Kapten Cabang Tim Tempur Kota Serambi,
Kapten Zulkifli, dulunya adalah bawahan ayah Kak Xavier. Hanya dengan satu panggilan telepon dari Kak Xavier saja, dia sudah bersedia untuk membantu. Walaupun Doni dan Futari tidak berbicara, tetapi mereka juga menatap Ardika dengan tatapan jijik sekaligus penuh kebencian. Bukan hanya tidak memiliki kemampuan apapun, Ardika bahkan suka membual. Mereka benar-benar tidak tahu dalam aspek mana pria itu layak bersanding dengan Luna yang begitu unggul. Bab 455 masuk ke dalam untuk menjemputnya. Xavier, karena pihak cabang tim tempur kota Serambi sudah mengirim anggota ke sini, Yoga pasti akan melepaskan Luna, kan? Desi mengabaikan Ardika begitu saja. Saat ini, hal yang paling penting baginya adalah keselamatan putrinya. Xavier berkata dengan penuh percaya diri, tentu saja. Pihak cabang tim tempur kota Serambi sudah turun tangan, Yoga pasti akan melepaskan Luna. Kita langsung masuk ke dalam untuk menjemputnya saja. Mungkin sekarang Luna juga sangat terkejut. Saat ini, seharusnya orang yang paling ingin ditemuinya adalah Bibi. Setelah mendengar ucapan Xavier, seulas senyum langsung tersungging di wajah Desi. Kalau begitu, ayo segera masuk ke dalam untuk menjemputnya. Xavier, aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu kali ini. Kamu beritahu penjaga pintu untuk membiarkan kita masuk ke dalam, kata Desi dengan ekspresi bersyukur. Oke, Xavier langsung berjalan ke arah pintu besi. Penjaga pintu bersikap sesuai dengan latar belakang seseorang. Begitu melihat mobil yang dikendarai oleh Xavier adalah Maybach, dia langsung mengetahui bahwa latar belakang pemuda itu pasti tidak biasa. Jadi, dia berbicara dengan sopan kepada Xavier. Tak lama kemudian, Xavier berjalan menghampiri Desi dan yang lainnya lagi. Bibi Desi, ayo kita masuk ke dalam untuk menjemput Luna, penjaga pintu sudah setuju untuk membiarkan kita masuk. Ya, baiklah. Desi menganggukkan kepalanya dengan senang. Kemudian, sekelompok orang itu berjalan memasuki taman logistik bersama-sama. Namun, sebelum masuk ke dalam, tiba-tiba Desi menoleh dan memelototi Ardika. Ardika, kamu adalah pembawa sial. Kamu nggak boleh ikut masuk bersama kami. Kamu dan Luna sudah bercerai, kalian nggak punya hubungan apa-apa lagi. Xavier tersenyum tipis sambil melirik Ardika sekilas. Kemudian, dia langsung berjalan memasuki taman logistik tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, Ardika sama sekali tidak layak untuk dipikirkannya. Tak lama kemudian, mereka sudah bertemu dengan Yoga. Dengan sikap arogan, Xavier berkata, Pak Yoga, kupikir sebelumnya anggota cabang tim tempur kota Serambi pasti sudah berdiskusi denganmu. Seharusnya kamu juga sudah setuju untuk melepaskan sanderamu. Kalau begitu, cepat lepaskan dia. Begitu melihat kedatangan mereka, Yoga juga tertegun sejenak. Dia menerima informasi dari anak buahnya yang mengatakan bahwa ada anggota cabang tim tempur kota Serambi yang datang lagi. Awalnya, dia mengira Zulkifli yang datang menemuinya secara pribadi. Karena itulah dia baru memutuskan untuk bersabar dan menemui orang yang datang itu. Hanya seorang kapten cabang tim tempur tidak cukup untuk membuatnya menyerah pada dana sebesar 2 triliun yang dimilikinya. Hanya saja, dia tidak menyangka orang yang datang bukanlah Zulkifli, melainkan keluarga Luna. Yoga menyesap tehnya dengan perlahan, lalu berkata dengan kesal, sejak kapan aku bilang aku setuju untuk melepaskannya? Bocah, apa Zulkifli nggak memberitahumu, anggota yang dikirimnya sudah kuusir. Sekarang, giliran Desi dan yang lainnya yang tertegun. Mereka melemparkan sorot mata kebingungan ke arah Xavier. Bukankah tadi pemuda itu mengatakan bahwa kalau pihak cabang tim tempur turun tangan, maka Yogal pasti akan melepaskan Luna? Kenapa sekarang malah terlihat seperti cabang tim tempur kota Serambi bukan apa-apa di mata Yoga? Xavier juga sedikit terkejut. Dia berkata dengan dingin, Yoga, berani-beraninya preman sepertimu bersikap arogan seperti ini. Kulihat sepertinya kamu sedang cari mati. Cepat lepaskan Luna sekarang juga dan minta maaf padanya secara pribadi. Kalau kamu melakukan apa yang kukatakan, aku bisa mempertimbangkan untuk nggak menuntutmu lebih jauh lagi. Kalau aku nggak bersedia, memangnya kamu bisa apa? Ucapan Xavier langsung disela oleh Yoga. Yoga meletakkan cangkir tehnya, lalu mendongak dan melirik pemuda di hadapannya itu sekilas. Anak muda, berani-beraninya kamu bersikap lancang padaku di dalam wilayah kekuasaanku, sepertinya latar belakangmu nggak biasa. Selesai berbicara, anak buah Yoga yang berada di sekelilingnya langsung menatap Xavier dengan tajam.
Satu persatu dari mereka memancarkan aura yang menakutkan dan melemparkan sorot mata tajam. Hanya dengan sekali lihat saja sudah tahu bahwa mereka adalah sekelompok orang yang tidak takut mati. Mungkin hanya dengan satu perintah dari Yoga, mereka akan menerjang ke arahnya dan mencabik-cabik dirinya. Walaupun merasakan tekanan yang cukup besar, Xavier tetap berkata dengan dingin, "Ayahku adalah wakil kapten tim tempur Provinsi Denpapan." "Ferdi," Yoga langsung menyelanya, "kalau begitu, kamu adalah Xavier." Bab 456 Xavier sudah menyerah. Yoga memang layak disebut sebagai pengedar informasi terbesar di Provinsi Denpapan. Dia bisa menyebut nama Xavier secara tepat dan akurat. Xavier tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, benar. Luna adalah temanku, jadi sebaiknya kamu lepaskan dia." Sebelum Xavier menyelesaikan kalimatnya, dia kembali disela oleh Yoga. "Dengan mempertimbangkan ayahmu, aku nggak akan menuntut pertanggungjawabanmu karena sudah berkata-kata kasar padaku tadi. Kamu bawa mereka pergi sekarang juga," kata Yoga sambil menunjuk Desi dan yang lainnya. Xavier langsung marah besar. "Yoga, apa kamu nggak dengar bos menyuruhmu untuk pergi sekarang juga?" Anak buah Yoga langsung menghampiri Xavier, lalu melayangkan pukulan keras ke bahu Xavier, sampai-sampai pemuda itu merintih kesakitan. Bulir-bulir keringat dingin mulai bercucuran ke sekujur tubuhnya. Sesaat kemudian, di bawah tatapan ganas sekelompok anak buah Yoga, Xavier dan yang lainnya tampak berada di pintu taman logistik dengan ekspresi muram. Sama seperti anggota yang dikirim oleh cabang tim tempur kota Serambi ke sini, mereka juga diusir oleh Yoga begitu saja. Melihat lengan Xavier yang terkulai lemah, Ardika bisa menebak bahwa pemuda itu sudah diberi pelajaran oleh anak buah Yoga. Dia bertanya dengan penuh perhatian pada Jaki dan Desi, "Ayah, Ibu, orang itu nggak bertindak kasar pada kalian, kan?" Jaki menggelengkan kepalanya. Sementara itu, Desi memelototi Ardika dan berkata, "Apa hubungannya denganmu? Kamu pasti senang melihat Xavier terluka, kan? Demi menyelesaikan masalah yang kamu buat, Xavier baru menjadi seperti ini. Kamu benar-benar pembawa sial." Desi melampiaskan amarahnya kepada Ardika. "Kak, nggak perlu memedulikan dia dulu, sekarang kita harus memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Luna." Amanda berkata dengan ekspresi masam, Yoga benar-benar arogan, dia bahkan menganggap remeh ayah Xavier. Dia bersikeras mengatakan nggak akan melepaskan Luna. "Kalau begitu, bagaimana kita bisa menyelamatkan Luna?" "Ya, benar, saat kita masuk ke dalam tadi, kita juga nggak melihat Luna, bagaimana kondisinya sekarang? Apa yang harus kita lakukan kalau sudah terjadi sesuatu padanya?" Desi sudah tidak sempat memarahi Ardika lagi, dia benar-benar panik setengah mati. Sambil menutupi lengannya yang terasa sangat sakit, Xavier memendam kebencian yang mendalam terhadap Yoga. Kejadian barusan benar-benar membuatnya sangat malu. Sebelumnya, dia jelas-jelas sudah mengatakan bahwa menyelamatkan Luna adalah hal yang mudah. Siapa sangka, Yoga si pria bajingan itu bahkan tidak mempertimbangkan ayahnya. Tiba-tiba, dia mendengus dingin, lalu berkata dengan gigi terkatup, "Kalau benar-benar nggak ada cara lain lagi, aku akan meminta Paman Zulkifli untuk menggerakkan pasukan ke sini." "Nggak boleh." Orang pertama yang menentang saran Xavier adalah Doni yang dari tadi hanya diam saja. "Xavier, kamu benar-benar sudah gila." Doni berkata dengan dingin, seakan-akan sedang menegur Xavier, "Bahkan ayahmu juga nggak punya wewenang untuk menggerakkan pasukan sesuka hati. Ini adalah sesuatu hal yang melanggar aturan. Kalau dalam situasi biasa, mungkin masih bisa disembunyikan. Tapi, saat seperti apa sekarang ini adalah momen penting Kapten Thomas naik jabatan di tim tempur Provinsi Denpapan. Saat seorang pemimpin baru naik jabatan, pasti akan sangat tegas. Kalau kamu bertindak gegabah di saat seperti ini, ayahmu akan tertimpa masalah besar. Apa kamu berniat untuk menghancurkan masa depan cerah ayahmu?" Dulu, Doni adalah anak buah Ferdi. Keluarganya bergantung pada keluarga Dharma. Jadi, hal yang paling penting baginya adalah melindungi kepentingan keluarga Dharma. Melindungi kepentingan keluarga Dharma sama saja dengan melindungi kepentingan keluarganya sendiri. Adapun mengenal Luna, keponakannya, dia tidak peduli lagi. "Paman Doni, maaf aku sudah gegabah." Api amarah Xavier seakan-akan redup setelah mendengar teguran Doni. Xavier tahu, semua yang dimilikinya saat ini berkat wewenang yang dimiliki oleh ayahnya. Tanpa Ferdi, Xavier bukan apa-apa. Jadi,
Walaupun Luna sangat penting baginya, tetap saja masa depan ayahnya lebih penting dari wanita itu. Saat ini, Xavier sudah berencana untuk menyerah. Bab 457 Korps Armor Besi Pertama. Bibi Desi, aku akan memikirkan cara lain lagi. Pasti ada cara untuk menyelamatkan Luna, kata Xavier dengan kesal. Siapapun yang mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya ini, samar-samar pasti bisa menyadari ketidakberdayaannya. Yoga bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan wakil kapten tim tempur Provinsi Denpapan. Apa mungkin masih ada tokoh hebat lain dengan tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan ayahnya yang bisa diandalkan oleh Xavier? Dalam sekejap, hati Desi diselimuti oleh keputusasaan. Namun, dia tetap menghibur Xavier. Xavier, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu sudah berusaha semampumu. Sebelumnya, keluarga kalian juga sudah memberikan bantuan besar pada kami. Kami sangat berterima kasih padamu. Semua ini salah Ardika si pembawa sial itu. Kalau bukan karena dia, Luna juga nggak akan ditahan di sini. Ardika, kalau sampai terjadi sesuatu pada Luna, mati pun aku nggak akan melepaskanmu. Desi menggertakkan giginya dan memelototi Ardika dengan kesal. Dia ingin sekali mencabik-cabik pria itu hidup-hidup. Ardika berkata, nggak akan terjadi hal buruk pada Luna. Sudah kubilang, aku akan menyelamatkannya, maka aku pasti akan menyelamatkannya. Hah, memangnya kamu bisa menyelamatkannya? Bahkan Xavier saja nggak bisa menundukkan Yoga. Ardika, atas dasar apa kamu pikir kamu bisa menaklukkan Yoga? Amanda sekeluarga menganggap remeh Ardika. Jelas-jelas kamu biasa-biasa saja, tapi malah begitu percaya diri. Bahkan, Futari yang memiliki kepribadian paling tenang di antara mereka semua juga tidak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran yang cukup mempermalukan Ardika. Xavier yang memang sudah diselimuti oleh amarah itu, begitu mendengar ucapan Ardika, amarahnya kian tersulut. Dia berkata dengan menyindir, Ardika, sebelumnya kamu mengatakan kamu menggerakkan pasukan ke sini untuk menyelamatkan Luna. Di mana pasukan yang kamu gerakkan? Kenapa nggak terlihat? Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara baling-baling yang memekakkan telinga. Di udara, tiba-tiba ada belasan helikopter militer tampak berputar-putar di luar taman logistik. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melemparkan pandangan mereka ke arah helikopter itu dengan terkejut. Tiba-tiba, tanah juga yang sedang mereka pijak juga mulai bergetar dengan kencang. Di ujung pandangan mereka, debu-debu tampak beterbangan. Belasan tank tempur yang membentuk sebuah barisan tampak melaju melewati lahan kosong di luar taman logistik. Semua tank tempur itu mengarah ke taman logistik di mana mereka berada saat ini. Tanpa perlu dipertanyakan lagi bahwa lokasi tujuan tank-tank tempur itu adalah tempat ini. Kemudian, kabin semua helikopter tampak terbuka. Satu persatu sosok bayangan orang terlihat menuruni helikopter dengan cepat dan gesit. Sementara itu, setelah pintu tank tempur yang berhenti tidak jauh dari sana terbuka, satu persatu prajurit bergegas berjalan menuju ke arah taman logistik. Dalam sekejap, seluruh taman logistik sudah dikepung. Orang-orang yang berada di dalam taman logistik tampak tercengang. Xavier dan yang lainnya yang berada di luar pintu juga tampak tercengang. Mereka semua tercengang menyaksikan pemandangan yang terpampang nyata di hadapan mereka ini. Saat ini, benar-benar ada orang yang sudah menggerakkan pasukan untuk mengepung taman logistik Yoga. Drap, drap, drap. Dengan langkah teratur, para prajurit berjalan ke arah pintu masuk taman logistik. Pemimpin dari kelompok prajurit itu adalah seorang brigadir jenderal. Kak Prananda. Xavier terkejut bukan main. Dia mengenal brigadir jenderal itu. Pria itu adalah Prananda Kosasi, ketua Korps Armor Besi pertama di bawah naungan tim Tempur Provinsi Denpapan. Bukankah Korps Armor Besi ke-1 berada di sini? Apa mungkin ini adalah bagian dari pelatihan mereka? Doni juga sangat kebingungan. Begitu mereka datang, mereka langsung mengepung taman logistik. Apa mungkin ayah Xavier yang mengeluarkan perintah? Gumam Amanda. Melihat suaminya mengerutkan kening, dia buru-buru menghibur suaminya, jangan khawatir. Karena ayah Xavier bisa mengeluarkan perintah ini, dia pasti sudah memikirkannya dengan matang. Setelah memikirkan ucapan istrinya sejenak, Doni merasa ucapan istrinya masuk akal juga. Dia baru merasa tenang. Xavier juga berpikir demikian. Dia menghampiri Prananda dengan senang dan berkata, Kak Prananda, apa ayahku yang memerintahkan kalian ke sini? Prananda melirik Xavier dengan sedikit terkejut,
seolah-olah tidak menyangka bisa bertemu Xavier di sini. Namun, dia tidak menanggapi ucapan Xavier, sama sekali tidak memedulikan pemuda itu. Dia mengamati sekeliling sejenak, lalu berlari-lari kecil menghampiri Ardika. Dalam sekejap, napas semua orang mulai tersengal. Idiot itu, tidak mungkin, bukan. Namun, detik berikutnya, gerak-gerik Prananda langsung membuat semua orang membelalak kaget, bahkan bola mata mereka seolah-olah akan terjatuh ke lantai. Saat berhadapan dengan Ardika, Prananda memberi hormat tentara pada pria itu dan berkata dengan penuh semangat, "Lapor Tuan. Korps armor besi pertama sudah tiba, silakan beri perintah kepada kami." Ini, Xavier benar-benar tercengang. Donnie dan Amanda tercengang. Bahkan Jackie dan Desi juga tercengang. Ardika benar-benar menggerakkan pasukan. Pasukan yang digerakkan oleh Ardika adalah bawahan ayah Xavier. Selain itu, bahkan ayah Xavier sendiri juga tidak memiliki wewenang untuk menggerakkan pasukan ini. Bab 458 Suruh Yoga temui aku sekarang juga. Saat ini, napas semua orang seakan-akan terhenti. Semua orang merasakan pandangan mereka sebelumnya hancur berantakan. Bagaimana mungkin Ardika bisa menggerakkan pasukan? Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Mereka bahkan mencurigai diri mereka sendiri apakah sedang berhalusinasi. Mereka menggosok-gosok mata mereka dengan tidak percaya. Namun, pemandangan di hadapan mereka ini benar-benar nyata. Ternyata orang yang biasa-biasa saja tapi begitu percaya diri itu bukan dia, tapi kita. Saat ini, Futari ingin sekali menghilang di telan bumi. Dia merasa dirinya sendiri sangat konyol. Astaga, Kak Desi, Kak Jackie, sebenarnya siapa Ardika? Amanda sudah hampir jatuh pingsan, suaranya sudah terdengar bergetar. Mengingat kata-kata sindiran yang dilontarkannya pada Ardika tadi, wajahnya langsung merah padam. Aku nggak tahu, pikiran Desi juga kosong seperti secarik kertas putih. Sementara itu, Xavier menatap Ardika dengan tatapan terkejut sekaligus ketakutan. Sebelumnya, berani-beraninya dia berpikir untuk merebut Luna dari Ardika. Sepertinya dia benar-benar cari mati sendiri. Ardika tidak memedulikan ekspresi semua orang, dia berkata kepada penjaga pintu taman logistik yang sudah tercengang dan mematung di tempat, "Suruh Yoga keluar temui aku sekarang juga." Baik, penjaga yang sebelumnya mengusir Ardika itu sudah ketakutan setengah mati. Saat ini, dia segera berbalik dan berlari ke dalam taman logistik. Namun, siapa sangka ketika dia baru saja berlari beberapa langkah, dia terjatuh ke tanah. Dia segera merangkak berdiri dan terus berlari dengan terhuyung-huyung, seolah-olah takut kalau lambat satu langkah saja, dia akan ditembak mati. "Bos, gawat, ada orang yang menggerakkan tentara untuk mengepung taman logistik kita." Yoga yang berada di dalam taman logistik sedang kebingungan mendengar suara keributan di luar. Dia sedang bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. Tepat pada saat itu pula, dia mendapat laporan dari anak buahnya. Apa yang sedang dilakukan oleh cabang tim tempur kota Serambi? Apa Zulkifli sedang cari mati? Teriaknya dengan penuh amarah. Sebelumnya dia mengira Zulkifli pasti tidak akan berani menggerakkan pasukan untuk menghadapinya. Karena itulah, dia berani menolak permintaan utusan cabang tim tempur kota Serambi dengan lantang. Namun, siapa sangka, kini taman logistiknya benar-benar dikepung oleh anggota tim tempur. "Bos, bukan anggota cabang tim tempur kota Serambi, tapi Korps Armor Besi pertama di bawah naungan tim tempur Provinsi Denpapan. Mereka bahkan sudah membawa helikopter dan tank tempur mereka ke sini. Aku sudah lihat, para prajurit itu dilengkapi dengan senjata." Begitu mendengar ucapan anak buahnya, sekujur tubuh Yoga langsung gemetaran. Prajurit khusus bertempur. Situasi saat ini benar-benar gila. Apa sekarang masih ada kesempatan untuk keluar dari taman logistik? Tanya Yoga dengan suara rendah. Anak buah itu menjawab dengan ekspresi getir, "Nggak ada kesempatan untuk keluar lagi. Seluruh taman logistik sudah diblokade, bahkan lalat pun nggak bisa keluar dari sini." "Oh ya, bos, pemimpin mereka adalah orang yang berasal dari kediaman komandan tim tempur kota Banyuli. Dia meminta bos untuk keluar menemuinya." Ekspresi Yoga langsung berubah menjadi muram. Kediaman komandan tim tempur kota Banyuli. Kalau begitu, bukankah orang yang dimaksud adalah Komandan Draco? Sejak kapan dirinya memprovokasi anggota komandan itu? Yoga yang awalnya masih tidak begitu panik, begitu mendengar ucapan anak buahnya, hatinya langsung diliputi oleh keputusasaan. Dia berani menganggap remeh cabang tim tempur kota Serambi.
Dia juga berani menganggap remeh tim tempur Provinsi Denpapan. Alasannya sederhana karena kedua pihak ini tidak akan benar-benar serius dalam menghadapinya. Namun, kediaman komandan berbeda. Draco berasal dari kediaman Dewa Perang. Biarpun ada keluarga kaya tingkat provinsi yang menjadi dukungannya, juga tidak cukup baginya menghadapi orang itu. Cepat, cepat antarkan dua wanita itu keluar. Aku akan keluar menemuinya sekarang juga. Yoga bergegas menuju ke pintu taman logistik. Ardika menatap pria di hadapannya dan berkata, "Jadi kamu yang namanya Yoga?" Brak, Yoga langsung berlutut di tanah dan berkata dengan suara bergetar, Aku adalah Yoga." Ardika menghampirinya dan meliriknya sekilas. "Berdirilah." Yoga menekan kedua lututnya yang terasa lemas dan berusaha keras untuk berdiri. "Bagaimana kondisi dua wanita yang kamu tahan di dalam secara paksa?" tanya Ardika dengan dingin. Hati Yoga langsung mencelus, dia tahu dirinya sudah tertimpa masalah besar. Siapa sangka dua wanita itu memiliki latar belakang yang begitu luar biasa sampai-sampai bisa menggerakkan tokoh hebat dari kediaman komandan. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Lapor Tuan. Mereka sangat aman di sini. Walau aku menahan mereka, aku sama sekali nggak melukai mereka." Bab 459 Hukuman Mati. Ardika menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar ucapan Yoga, dia baru lega sepenuhnya. "Aku dengar kamu menerima 200 miliar dari Luna, ada apa dengan uang itu?" tanyanya lagi. Yoga berkata dengan cemas, "Nona Luna meminta bantuanku untuk menyelidiki tentang pengkhianat dalam grup lautan berlian." "Oh, lalu, apakah sudah ada hasilnya?" "Sudah, pengkhianat dalam grup lautan berlian adalah seseorang bernama Edric." Ardika menatap lawan bicaranya dan berkata, "Tapi, dari hasil penyelidikan anggotaku, setelah Edric mengunjungimu, dia kembali ke kota Banyuli, tapi kamu malah menahan dua wanita itu. Jadi, seperti ini caramu berbisnis." Saking ketakutannya, Yoga ingin berlutut lagi. Melihat sorot mata dingin Ardika, sekujur tubuhnya gemetaran. Dia pun menahan dirinya untuk tidak berlutut. "Tuan, aku sudah bertindak gegabah. Aku nggak mampu menahan godaan 2 triliun yang ditawarkan oleh Edric. Tapi, aku sama sekali nggak melukai Nona Tina dan Nona Luna. Dalang di balik semua ini adalah Edric. Dia yang memintaku untuk." Di saat seperti ini, Yoga mengkhianati Edric tanpa ragu. Setelah mendengar ucapan Yoga, kilatan dingin melintas di mata Ardika. Alasan Edric tidak membawa Tina dan Luna kembali ke kota Banyuli adalah karena sudah merencanakan sebuah rencana licik, yaitu meminjam tangan orang lain untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dia ingin Yoga membiarkan dua wanita itu lolos secara sengaja. Begitu melarikan diri, penjelasan apapun yang diberikan Tina sudah tidak ada gunanya lagi. Dia benar-benar akan dicap sebagai pengkhianat. Dengan kepribadian Titus, dia pasti akan mengejar Tina. Setelah menemukan wanita itu, dia pasti tidak akan memberikan kesempatan kepada wanita itu untuk berbicara. Hal yang lebih membuat Ardika marah adalah hubungan antara Luna dan Tina sangat baik. Dengan kepribadian Luna, kalau sahabatnya tertimpa masalah, dia pasti tidak akan diam saja. Kalau terjadi sesuatu yang buruk pada Tina, Luna juga tidak akan luput dari musibah. Jadi, boleh dibilang rencana Edric bisa membuat Luna kehilangan nyawanya. Atas dasar ini saja, Ardika sudah menjatuhkan hukuman mati kepada Edric dalam hatinya. Ardika berkata dengan dingin, "Untuk sementara ini, kita nggak perlu membicarakan tentang Edric dulu. Istriku bertransaksi denganmu, tapi kamu malah mengkhianatinya. Menurutmu, seharusnya bagaimana hal ini diperhitungkan?" Dalam sekejap, bulir-bulir keringat dingin langsung bercucuran membasahi tubuh Yoga. Dia berkata dengan ekspresi getir, "Tuan, aku benar-benar nggak tahu Nona Luna adalah istri Tuan. Kalau dari awal aku mengetahui hal ini, mati pun aku nggak akan berani melakukan hal seperti itu." Saat ini, Luna dan Tina sudah diantar keluar oleh anak buah Yoga. Ardika berkata dengan datar, "Katakan saja hal ini padanya secara langsung, lihat saja bagaimana tanggapannya." Yoga segera berlutut di hadapan Luna. "Nona Luna, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah bersalah padamu." Luna berkata dengan dingin, "Aku paling benci pebisnis yang nggak memegang kepercayaan sepertimu. Ya, aku sudah bertindak gegabah. Seharusnya aku nggak mengkhianatimu. Aku benar-benar pantas mati." Di saat seperti ini, Yoga hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Memangnya apa gunanya minta maaf? Bajingan sepertimu harus dihajar habis-habisan.
Tanpa ragu, Tina langsung mengayunkan tangannya dan melayangkan tamparan bertubi-tubi ke wajah Yoga. Tak lama kemudian, wajah Yoga sudah membengkak. Namun, dia sama sekali tidak berani menghindar. Setelah menghajar pria itu habis-habisan, amarah Tina baru terlampiaskan. Saat ini, Desi bergegas menghampiri Luna dan memeriksa kondisi putrinya. Melihat putrinya baik-baik saja, dia baru menghela napas lega. "Luna, kamu baik-baik saja, kan? Dasar gadis bodoh. Kenapa kamu bertindak gegabah seperti itu? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu langsung pergi ke kota Serambi. Kamu sudah membuatku dan ayahmu khawatir setengah mati." Luna merasa sedikit tidak enak hati, dia segera meminta maaf kepada ibunya. Melihat tank tempur yang berbaris dengan rapi, serta helikopter yang berputar-putar di udara, dia bertanya dengan sedikit terkejut, apa Xavier yang meminta bantuan relasinya untuk menggerakkan pasukan ini. "Kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Kalau enggak, aku dan Tina enggak tahu harus bagaimana lagi." Mendengar ucapan Luna, Xavier yang berdiri tak jauh dari sana tanpa berani mendekati Luna ingin sekali menghilang di telan bumi. Desi juga malu bukan main. "Bukan Xavier, Ardika yang menggerakkan pasukan ini." "Ardika?" Luna dan Tina membelalak kaget, mereka menata Ardika dengan tatapan tidak percaya. Saat ini, gejolak perasaan mereka terasa seperti gelombang tsunami yang bergemuruh. Bagaimana mungkin Ardika bisa menggerakkan pasukan? "Ardika, apa kamu yang menggerakkan pasukan ini?" Tanya Luna dengan linglung, seolah-olah selama ini dia sama sekali tidak mengenal sosok Ardika. Bab 460 Thomas. Tidak hanya Luna dan Tina, Desi dan yang lainnya juga menatap Ardika dengan lekat. "Ya, aku yang menggerakkan pasukan ini." Ardika mengakui dengan terus terang. Walaupun sebelumnya mereka sudah tercengang dengan pemandangan yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Ardika tetap membuat mereka sangat terkejut. Bagaimana Ardika bisa melakukan hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Xavier? Saat ini, di mata semua orang, Ardika menjadi makin misterius. Semua orang juga makin penasaran pada identitas asli pria itu. Apa mungkin pria itu adalah anak haram dari tokoh hebat tim khusus? Tingkatan tokoh hebat itu lebih tinggi dibandingkan ayah Xavier. "Tuan, Kapten Thomas tim tempur Provinsi Denpapan sedang mengawasi pelatihan Korps Armor Besi ke-1. Mendengar Tuan berada di kota Serambi, Kapten Thomas berharap bisa bertemu dengan Tuan." Tepat pada saat ini, Yanis yang dari tadi hanya berdiri di belakang Ardika tanpa mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba melaporkan hal tersebut kepada Ardika dengan suara rendah. Tentu saja Kapten Thomas yang dimaksud oleh Yanis adalah Thomas yang baru saja naik jabatan. Beberapa hari yang lalu, Ardika sudah menyetujui akan menghadiri acara peresmian jabatan Thomas. Beberapa hari lagi, acara peresmian jabatan itu akan diselenggarakan. Cepat atau lambat, Thomas pasti akan bertemu dengannya. "Dasar nggak sabaran," maki Ardika dalam hati. Namun, dia juga bisa memahami antusiasme Thomas. Mengingat Thomas adalah anak buah yang dibimbingnya secara pribadi, Ardika menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, minta dia ke sini." Tak lama kemudian, sebuah mobil jeep berwarna hijau khas tentara dengan pelat khusus tim tempur Provinsi Denpapan muncul dalam pandangan mereka. Melihat pelat yang tergantung di mobil jeep itu, Xavier tertegun sejenak, lalu berseru dengan kaget. Itu adalah mobil khusus Thomas, Kapten tim tempur Provinsi Denpapan. Melihat ada seorang tokoh hebat yang datang lagi, Desi langsung bertanya dengan penasaran, "Xavier, apa Thomas adalah tokoh hebat dalam tim tempur?" "Kak, Kapten Thomas bukan tokoh hebat biasa, melainkan tokoh hebat luar biasa." Tanpa menunggu Desi berbicara, sebagai anggota keluarga tentara, Amanda yang lebih memahami tentang tim tempur terlebih dahulu angkat bicara. "Seperti ini perumpamaannya, di seluruh tim tempur Provinsi Denpapan, Kapten Thomas menduduki kedudukan paling tinggi. Bahkan ayah Xavier juga merupakan bawahannya. Apa kamu tahu tahun ini dia berusia berapa tahun?" "Dia baru berusia 30 tahun. Amanda menurunkan suaranya dan berkata dengan sedikit bangga, "Aku dengar dia adalah keturunan dari sebuah keluarga kaya. Dengan memiliki latar belakang yang begitu kuat, dia baru bisa menduduki posisinya saat ini di usia 30 tahun. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu di mana seseorang bisa mencapai posisi tinggi di usia belasan dan 20-an tahun, Thomas yang menduduki posisi sekarang ini di usia 30 tahun bukanlah apa-apa." Namun,
Zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Orang seperti Thomas sudah luar biasa hebat. Bibi Amanda, ucapan Bibi kurang tepat. Xavier berkata, walau Kapten Thomas memiliki latar belakang keluarga yang kuat, dia sendiri juga memberi kontribusi yang besar. Dia bisa menduduki posisinya sekarang dengan mengandalkan latar belakang keluarganya dan kemampuannya sendiri. Aku dengar, dulu dia menjalani pelatihan di medan perang perbatasan dan bergabung dengan tim pelatihan khusus Dewa Perang. Boleh dibilang, dia adalah prajurit yang dilatih secara langsung oleh Dewa Perang. Coba kalian pikirkan, prajurit yang terpilih oleh Dewa Perang pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Ayahku mengatakan bahwa atas dasar pengalamannya bergabung dengan tim pelatihan khusus Dewa Perang saja, nggak ada seorang pun yang berani berkomentar melihatnya menduduki posisi kapten tim tempur Provinsi Denpapan di usia mudanya. Xavier sangat bangga. Membicarakan tentang Thomas yang seumuran dengannya, Xavier sama sekali tidak merasa iri, melainkan merasa kagum dan hormat padanya. Alasannya sederhana, yaitu karena kesenjangan antara dirinya dengan Thomas terlalu besar. Dia bahkan tidak berani berpikiran untuk mengejar atau melampaui pencapaian Thomas. Apalagi Thomas adalah atasan ayahnya. Secara naluriah, dia merasakan keakraban antara dirinya dengan Thomas. Dia merasa dirinya perlu menjaga harga diri Thomas seperti seakan-akan pria itu adalah generasi tua dalam keluarganya. Setelah mendengar ucapan Xavier, semua orang makin penasaran pada Thomas. Hanya Ardika yang menyunggingkan seulas senyum samar di wajahnya. Selain Ardika, Tina yang berada di samping Luna juga memasang ekspresi dingin, seakan-akan meremehkan sosok itu.